London, tahun ke-1952, malam telah larut. Tetapi di dalam laboratorium King's College, seorang perempuan masih berdiri tegak di depan mesin Synerex yang bergetar halus. Lampu kuning tua menyorot wajahnya yang lelah namun penuh tekad. Rosalind Franklin menatap lembaran film transparan dengan pandangan tajam. Ia tidak melihat gambar biasa, melainkan pola dari kehidupan itu sendiri. Di ruangan itu hanya terdengar bunyi mesin yang berdengung pelan dan detak jam dinding yang monoton. Tapi di balik kesunyian itu, sejarah sedang ditulis oleh tangan seorang ilmuwan yang dunia nyaris tidak kenal. Sementara itu, di balik dinding-dinding universitas, nama-nama besar bergema. Watson, Crick, Wilkins, mereka menjadi wajah dari penemuan besar yang segera mengguncang dunia sains. Namun, hasil riset yang mereka gunakan sebagian berasal dari seorang perempuan yang tidak disebut dalam berita. Seorang ilmuwan yang memilih bekerja dalam diam. Rosalind tak menyadari bahwa hasil karyanya akan menjadi kunci dari misteri yang telah dikejar manusia selama berabad-abad. Ia bukan sekadar ilmuwan, tetapi penjaga kebenaran yang tak pernah mencari sorotan. Di balik keheningan dan kerja kerasnya, tersembunyi perjalanan penuh keteguhan, perjuangan, dan pengorbanan. Inilah kisah tentang Rosalind Franklin, perempuan yang membuka rahasia DNA namun hampir dihapus dari sejarahnya sendiri. Rosalind Elsie Franklin lahir di London 1920 dalam keluarga yang terdidik dan penuh kasih. Rumah mereka dipenuhi buku, percakapan hangat, dan rasa ingin tahu. Dari kecil, Rosalind lebih senang mengutak-atik benda, meneliti serangga, dan mengamati daun yang jatuh. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi pikirannya berjalan cepat ketika anak lain bermain. Ia menatap cahaya yang menembus kaca dan bertanya-tanya bagaimana dunia bekerja. Ayahnya, seorang bankir sekaligus pendidik, sering menemukan Rosalind tenggelam dalam buku tebal tentang fisika atau kimia. "Kau mengerti semua itu?" tanya sang ayah. Rosalind hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Belum. Tapi aku akan mengerti." Kata-kata itu menjadi janji dalam hidupnya. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dipelajari. Tidak ada misteri yang terlalu dalam untuk dijelajahi. Malam-malamnya dihabiskan menatap langit dari jendela, menghitung bintang, mencoba memahami pola alam semesta. Ia tidak tahu di masa depan ia akan menemukan pola lain, pola kehidupan yang terkandung dalam DNA manusia. Saat remaja lain masih bingung menentukan arah hidup, Rosalind telah mantap ingin menjadi ilmuwan. Ia diterima di Cambridge University, tempat yang masih jarang menerima perempuan di bidang sains. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong batu kuno universitas itu, menyadari bahwa setiap langkahnya adalah perlawanan terhadap sistem yang mengekang. Di laboratorium banyak yang meremehkannya, namun Rosalind tidak marah. Ia menjawab dengan data, eksperimen, dan hasil yang tak terbantahkan. Setiap kali ada yang meragukannya, ia bekerja 2 kali lebih keras. Ia sadar, untuk diakui, perempuan harus berjuang lebih dari siapapun. Ketika makalah ilmiahnya dipublikasikan, beberapa profesor mulai melihat potensi luar biasa darinya. Tapi, bagi Rosalind, pengakuan bukan tujuan pengetahuanlah yang ia cari. Setelah perang, Rosalind pindah ke Paris. Di laboratorium Laboratoire Central des Services Chimiques DL, TAT, ia belajar teknik difraksi sinar X, sebuah teknologi mutakhir untuk memetakan struktur molekul. Ia jatuh cinta pada ketelitian metode ini. Bagi Rosalind, sains adalah seni melihat yang tak terlihat. Riset Rosalind tentang struktur karbon menjadi terobosan. Ia membuktikan bahwa panas dapat mengubah bentuk kristal karbon, menciptakan bahan baru yang lebih kuat. Kecerdasannya menarik perhatian ilmuwan di seluruh Eropa. Namun, di balik kesuksesan itu, Rosalind tetap rendah hati, ya, hanya ingin terus belajar. Ketika Inggris memanggilnya kembali untuk penelitian DNA di King's College, Rosalind tak ragu. Ia mengemas buku, catatan,
dan semangatnya. Ia tidak tahu bahwa panggilan itu akan menuntunnya ke pertemuan dengan sejarah. Di King's College, Rosalind mendapat tugas mempelajari struktur DNA menggunakan difraksi Synarex. Setiap hari, ia mengatur kristal DNA dengan ketelitian luar biasa. Mengabadikan pola yang muncul pada film fotografi, ia tak tahu hasil itu akan menjadi bukti paling penting dalam biologi modern. Namun, hubungannya dengan rekan kerja Maurice Wilkins tidak mudah. Perbedaan karakter dan pandangan membuat kerjasama sering tegang. Rosalind diperlakukan seolah bawahan, bukan rekan sejajar. Namun, di balik semua itu, ia terus bekerja, meyakini bahwa data yang ia kumpulkan akan menjelaskan bentuk sebenarnya dari DNA. Suatu malam, setelah berbulan-bulan eksperimen, Rosalind melihat pola difraksi paling sempurna yang pernah muncul. Pola itu membentuk huruf X di tengah film simbol dari sesuatu yang belum pernah terlihat, struktur helix DNA. Di dalam laboratorium King's College yang hening, film hasil difraksi Synarex perlahan muncul dari cairan kimia. Rosalind menatapnya, matanya membesar saat melihat pola itu. Garis-garis kabur membentuk huruf X yang indah dan teratur. Itulah DNA, rahasia kehidupan yang selama ini dicari manusia. Tangannya bergetar halus saat ia memegang film itu. Ia tahu, inilah hasil terbaiknya foto yang dapat menjelaskan bentuk dasar kehidupan. Ia menamainya foto ke-51. Namun, tanpa sepengetahuan Rosalind, foto itu ditunjukkan oleh Maurice Wilkins kepada J. Watson dan Francis Crick II, ilmuwan di Cambridge, yang juga tengah meneliti struktur DNA. Mereka terpaku. Foto 51 memberi mereka jawaban yang mereka cari selama ini. Dari pola itu, mereka dapat membangun model helix ganda DNA. Rosalind tidak pernah tahu bahwa temuannya telah berpindah tangan dan akan menjadi landasan bagi penemuan paling bersejarah abad ke-20. Beberapa bulan kemudian, dunia ilmiah geger. Watson dan Crick mempublikasikan penemuan struktur DNA dalam jurnal Nature. Semua orang bersorak, menyebutnya terobosan abad ini. Namun, satu nama tidak disebut: Rosalind Franklin, perempuan yang memotret dasar dari semua itu. Ia membaca publikasi itu dalam diam, tanpa amarah, tanpa air mata, hanya keheningan di wajahnya, dan kesadaran pahit bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan keadilan. Alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, Rosalind memilih tetap bekerja. Ia pindah ke Birkbeck College dan memulai penelitian baru tentang virus dan karbon. Baginya, sains bukan tentang ketenaran, melainkan tentang keindahan memahami kebenaran alam. Rekan-rekannya terkesan oleh ketenangan Rosalind. Ia tidak pernah menjelekan siapapun, tidak pernah menuntut pengakuan. Ia hanya berkata pelan, "Yang penting adalah apa yang benar, bukan siapa yang mendapatkannya." Kata-kata itu menjadi cermin kepribadiannya tegas, tenang, dan berjiwa besar. Meski mulai sering sakit, Rosalind tetap datang ke laboratorium setiap hari. Ia masih mencatat, menulis, dan bereksperimen. Ia tahu tubuhnya melemah, tapi semangat ilmiahnya tetap menyala. Seakan hidupnya didefinisikan bukan oleh waktu, tapi oleh rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Sementara Rosalind terus bekerja, Watson dan Crick menerima pujian dan undangan ke seluruh dunia. Foto-foto mereka menghiasi majalah ilmiah. Rosalind tersenyum kecil ketika melihatnya. Dalam hatinya, ia tahu data yang menguatkan teori mereka adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Namun, ia tidak menyesal. Ia percaya sains akan mencatat segalanya pada waktunya. Hari-hari Rosalind di laboratorium Birkbeck diisi dengan riset virus mosaik tembakau dan poliomavirus. Ia menemukan pola simetri pada virus, penemuan yang nantinya menjadi dasar dalam biologi molekuler modern. Namun, media tak pernah menyebut namanya. Dunia belum siap mengakui kecemerlangan seorang perempuan. Rosalind menulis dan mempublikasikan puluhan makalah ilmiah, tetapi hanya sedikit yang tahu betapa pentingnya hasil penelitiannya. Ia tidak menunggu tepuk tangan karena bagi Rosalind, kebenaran ilmiah lebih tinggi dari ketenaran manusia.
Tahun 1956, Rosalind mulai merasakan sakit di perutnya. Dokter mendiagnosis kanker ovarium. Ia tahu, radiasi dari penelitian bertahun-tahun mungkin telah merusak tubuhnya. Namun, ia tak ingin dikasihani. Ia tetap bekerja, menolak untuk beristirahat terlalu lama. Meski melemah, Rosalind masih datang ke laboratorium, memimpin riset tentang struktur virus poliomavirus. Setiap kali rasa sakit datang, ia menarik napas dalam-dalam, menulis hasil eksperimennya, dan tersenyum kecil. "Aku belum selesai," katanya. Bagi Rosalind, hidup adalah tentang memberi. Ia tahu waktunya terbatas, tapi ia ingin meninggalkan warisan berupa pengetahuan dalam setiap detik kerjanya. Ada keyakinan bahwa sains akan terus hidup dan mungkin suatu hari nanti dunia akan mengingat siapa yang menyalakan cahayanya. Rosalind dirawat di rumah sakit, ditemani keluarga dan beberapa rekan ilmuwan yang mencintainya. Ia masih sempat mendiskusikan riset terakhirnya, bahkan dari ranjang rumah sakit. Ketika ia menutup mata, tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya ketenangan. Ia tahu hidupnya telah dihabiskan untuk sesuatu yang berarti. Pada tahun 1958, Rosalind Franklin meninggal dunia di usia 37 tahun. Dunia ilmiah berduka, namun tidak menyadari sepenuhnya siapa yang mereka kehilangan. Di meja kerjanya yang sepi, masih tertinggal catatan dan foto-foto. DNA jejak dari seorang perempuan yang melihat struktur kehidupan dengan mata dan hati. Seorang ilmuwan sejati. 4 tahun kemudian, Watson, Crick, dan Wilkins menerima hadiah Nobel atas penemuan struktur DNA. Rosalind sudah tiada dan namanya tak disebut. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Dalam dekade-dekade berikutnya, dunia akhirnya mengenal kebenaran bahwa tanpa Rosalind Franklin, penemuan itu takkan pernah ada. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, nama Rosalind Franklin mulai disebut di sekolah-sekolah dan universitas. Para ilmuwan muda, terutama perempuan, menyebutnya sebagai teladan keberanian dan keteguhan hati. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran ilmiah tidak bisa dikubur oleh ketidakadilan. Penelitian Rosalind menjadi dasar bagi bioteknologi modern, vaksin, terapi gen, hingga penelitian kanker. Ia tidak hanya meninggalkan data, tetapi arah baru bagi kemanusiaan. Namanya kini hidup di setiap laboratorium yang meneliti DNA, dan di suatu tempat dalam sejarah, di antara lapisan waktu dan heliks DNA yang berputar, cahaya Rosalind Franklin tetap bersinar. Ia mungkin tak menerima Nobel, tapi ia memenangkan sesuatu yang lebih besar, keabadian dalam kebenaran ilmiah.